Shalom jemaat Tuhan GBI Samirono yang mengikuti ibadah online dari rumah masing-masing. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik. Amin. Nah, berapa banyak dari Bapak Ibu yang percaya bahwa telah mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Boleh melambaikan tangannya. Haleluya, kita mau sama-sama pagi hari datang kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama menundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, sungguh pagi hari ini hati kami penuh ucapan syukur kepada Engkau ya Tuhan, sebab Engkau baik, pemeliharaan sempurna atas kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh sama-sama beribadah kepada Engkau, membawa setiap kerinduan hati kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, sehingga kami boleh mendapatkan sukacita melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama pagi hari ini membawa seluruh kerinduan hati kita hanya kepada Tuhan, untuk kita terus memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya.
memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sama-sama siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bersukacita Bapak Ibu Saudara baik di pagi hari yang indah ini. Coba sekarang senggol samping kanan samping kirinya. Kita mau sama-sama datang memuji nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sebab di dalam Mazmur 91 berkata, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin Bapak Ibu. Amin. Sebab Tuhan adalah kekuatan kita, gunung batu dan keselamatan kita. Kemana kita pergi kalau tidak hanya kepada Tuhan. Haleluya. Percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan sumber pengharapan dalam hidup kita.
kami untuk terus berharap kepada Engkau ya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kita bisa kembali datang kepada Tuhan, menikmati firman Tuhan di hari ini. Salam buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan tetap hadir di setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul hikmat ketidaknyamanan. Ya, kita selama lebih dari 1 tahun kita dibuat tidak nyaman dengan keadaan yang ada di sekitar kita, bahkan di seluruh dunia dibuat tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan ini tentu ada hikmahnya, ada hikmat bagi setiap kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu mengeluh atau menggerutu dengan keadaan yang ada ini. Kita akan membaca Alkitab kita di Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai 12. Begini firman Tuhan. Bapak Ibu bisa membuka ayat di Alkitab masing-masing. Begini firman Tuhan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada alam asing menyertai dia. Ya, ini Tuhan sampaikan kepada Yakub, kepada orang Israel yang sedang dituntun Tuhan menuju sebuah kehidupan yang lebih baik. Nah, tentu setiap kali Tuhan mau membawa umatnya untuk ke level yang lebih tinggi, selalu terjadi sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan umatnya. Orang-orang yang dipilih Tuhan tidak selalu dibiarkan di dalam kenyamanan. Tetapi ketika Tuhan mau membawa umatnya untuk kepada level kehidupan yang lebih baik, yang lebih tinggi, Tuhan selalu membuat suasana, mengizinkan suasana tidak nyaman. Seperti kata Alkitab yang sudah kita baca, laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Induk Raja Wali ketika mau melatih anak-anaknya supaya anak-anaknya bisa mandiri, supaya anak-anaknya bisa terbang, maka Raja Wali itu tidak membiarkan anak-anak itu selalu nyaman di dalam sarangnya, tetapi sarang itu dibuat tidak nyaman, atau dalam bahasa Jawa diungkrah-ungkrah gitu, dibuat tidak nyaman, supaya anak-anak itu mulai oleh induknya dimaksudkan supaya anak-anak boleh mengalami level kehidupan yang lebih baik. Nah, apa yang kita alami selama lebih dari 1 tahun di masa pandemi ini adalah Tuhan sedang menggoyang bangkitkan kenyamanan kita. Ibadah kita menjadi tidak nyaman, berulang-ulang kita ketika mulai mau beribadah, kemudian suasana kembali menjadi tidak nyaman, lalu kita kembali ibadah online. Tentu ada maksud Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam di dalam situasi seperti ini. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berkenaan dengan ketidaknyamanan yang kita alami saat ini berkaitan dengan pandemi yang terjadi melanda dunia dan termasuk di bangsa kita Indonesia, kita alami juga di lingkungan kita. Nah, yang pertama yang kita pelajari atau hikmat dari ketidaknyamanan yang terjadi adalah yang pertama, menyadarkan kita bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita. Kita disadarkan oleh Tuhan bahwa dunia ini bukan tempat yang nyaman untuk kita. Tuhan sedang mengajar kita supaya kita fokus kepada hal-hal yang surgawi. Tuhan
Tuhan sedang mengajarkan kepada kita supaya kita tidak mencintai dunia ini. Nah, ini juga terjadi ketika Yusuf tinggal nyaman di Kanaan sebelum orang Israel pindah ke Mesir. Yusuf dengan Yakub dengan anak-anaknya, ya ada 12 atau 13 anak, 12 pria, 1 perempuan. Jadi hanya yang biasa dihitung adalah 12 suku Israel yang keturunan Yakub. Ini adalah waktu itu mereka nyaman ada di Kanaan. Setelah bertahun-tahun mereka nyaman di situ, mereka bisa berkembang, mengalami peningkatan ekonominya baik. Lalu Tuhan mau membawa orang Israel ini ke level yang lebih tinggi, sehingga diizinkan Tuhan hidupnya gak nyaman. Terjadilah sesuatu, akhirnya Yusuf dibuang ke Mesir dan lalu tinggallah saudara-saudaranya masih ada di Kanaan bersama dengan Yakub. Nah, lalu suatu saat ketika Yusuf sudah mulai mapan, Yusuf diutus Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Dia ada di Mesir, lalu dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir, bisa mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perekonomian di Mesir. Lalu Mesir menjadi maju, dan suatu ketika Tuhan mengizinkan kondisi keluarga Yusuf, yaitu keluarga Yakub, ya Yusuf anaknya Yakub. Lalu Yakub mengalami kelaparan bersama dengan anak-anak cucunya ada di Kanaan, dibuat mereka mengalami kesulitan. Lalu rupanya kejadian ini pun diizinkan Tuhan karena Tuhan mau membawa keluarga Yakub ini ke level yang lebih tinggi, hidup yang lebih baik, berada di Mesir. Kejadian pasal 47 ayat 11 sampai 12 begini firman Tuhan. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Ramses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Lalu di Ulangan pasal yang ke-1 ayat 8 sampai 14. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah di tanah Mesir, lalu yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkannya atas mereka untuk menindas mereka. Dengan kerja paksa mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga mereka merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu-batu dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Jadi orang Israel yang sudah nyaman tinggal di Mesir ketika Firaun masih hidup, mereka nyaman hidup di Goshen, lalu dengan segala kenyamanan, dengan segala fasilitas yang baik dialami selama ratusan tahun, hampir 400 tahun mereka nyaman berada di Mesir. Tetapi rupanya Tuhan tidak mau mereka tetap tinggal nyaman dalam keadaan seperti ini. Tuhan menyediakan tempat yang jauh lebih baik, yaitu kembali ke Kanaan. Kanaan yang sudah dibuat oleh Tuhan menjadi tanah yang subur makmur. Ya, jadi Tuhan mengizinkan
kehidupan orang Israel di Mesir dengan keadaan yang berat dan pahit, seperti juga seekor induk raja wali yang menggoyang-bangkitkan isi sarangnya supaya anak-anaknya tidak nyaman di situ, karena dengan maksud supaya anak-anaknya mencapai kehidupan yang lebih baik. Tuhan mengizinkan, menyadarkan mereka bahwa itu bukan tempat di mana mereka harus menetap untuk selama-lamanya. Demikian juga hidup kita. Kalau saat ini kita diizinkan tidak nyaman, bukan berarti Tuhan melalaikan kita. Tuhan mau membawa kita kepada level kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu sadarlah Bapak Ibu bahwa kita di dunia ini bukan tempat yang nyaman. Tuhan sedang mengajar kita supaya kita bisa, Tuhan mau membawa kita untuk hidup kita, kerohanian kita lebih naik lagi. Nah, yang kedua itu, yang pertama, hikmah dari ketidaknyamanan adalah menyadarkan kita bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita yang nyaman. Tuhan mau membawa kita kepada pemahaman level yang lebih tinggi. Yang kedua, agar kita keluar untuk menjalankan misi Allah. Ketidaknyamanan itu Tuhan sedang memaksa kita supaya kita keluar dan menjalankan misi Allah, seperti amanat agung Tuhan Yesus, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka, dan seterusnya, supaya kita pergi memberitakan Injil. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus datang ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, mereka diutus Tuhan untuk menjalankan misi Allah, memberitakan Injil. Tetapi bagaimana berita Injil itu bisa sampai ke seluruh dunia kalau para murid, para rasul itu tetap berada di Yerusalem? Maka Injil tidak akan tersebar. Lalu di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 1 bagian B, pada masa itu penganiayaan yang dahsyat dilakukan terhadap jemaah di Yerusalem, dan mereka pun bercerai-berai di serata Yudea dan Samaria kecuali para rasul. Jadi mereka dibuat Tuhan tidak nyaman di tempatnya supaya Injil bisa diberitakan ke seluruh dunia. Jadi kalau saat ini kita diizinkan lebih dari 1 tahun tidak nyaman dalam peribadatan, rupanya Tuhan punya rencana. Hikmah dari kejadian ini dengan pandemi ini, akhirnya gereja-gereja seperti kita juga hari ini beribadah secara online, bisa dilihat oleh siapapun yang mau membuka. Berita Injil bisa dilihat, bisa didengar oleh siapapun di seluruh dunia. Ya, gereja-gereja sekarang sedang berkhotbah secara online dan bisa didengarkan, bisa dilihat oleh siapapun di seluruh dunia ini. Injil bisa disebarluaskan dengan media yang Tuhan sudah siapkan. Jadi hikmah dari ketidaknyamanan ini adalah supaya berita Injil lebih cepat disebarluaskan di seluruh dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang hari ini bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita menjadi bagian dari penggenapan firman Tuhan ini untuk memberitakan Injil dengan apa yang kita bisa lakukan. Ya, kita bisa menyampaikan firman Tuhan lewat berbagai cara dengan media sosial, baik lewat Instagram, Facebook, WA, dan masih banyak media-media yang lain yang bisa digunakan untuk memberitakan Injil. Jadi luar biasa dengan adanya pandemi ini, berita Injil bisa disebarluaskan. Nah, biarlah kita menjadi bagian dari anak-anak Tuhan yang memberitakan Injil. Ini luar biasa hikmat dari ketidaknyamanan ini. Kemudian yang ketiga, hikmah dari ketidaknyamanan ini adalah
agar kita belajar terbang tinggi ke level yang lebih tinggi. Ya, kalau tadi ayat di Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai 12, induk Raja Wali ketika menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Sarang ini dibuat di dalam bahasa Jawa diungkrah-ungkrah, dibuat tidak nyaman supaya anak-anak Raja Wali ini memaksa dirinya, mau tidak mau dia harus belajar terbang. Ya, mau tidak mau harus belajar terbang. Sebab kalau dia tidak belajar terbang, dia akan mati. Jadi luar biasa. Tuhan, mari kita mengambil hikmah ini bahwa kalau kita dibuat tidak nyaman, Tuhan sedang memaksa kita. Mau tidak mau kita harus naik, rohani kita harus naik, kehidupan kita, level tingkat kehidupan kita harus naik. Ya, karena dengan munculnya, dengan adanya pandemi ini, akhirnya jemaat Tuhan banyak sekali yang kemudian memiliki usaha-usaha baru dan berhasil. Jadi luar biasa. Kita dipaksa, kadang kita mungkin dipaksa untuk sesuatu supaya kita naik. Tuhan memaksa. Keadaan tidak nyaman ini memaksa kita berpikir, merenung apa yang harus dilakukan untuk bisa lebih maju lagi. Demikian juga dengan kerohanian kita. Kita dipaksa, walaupun Bapak Ibu mungkin tidak bisa nyaman beribadah di gereja. Ya, beberapa kali kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi kita dipaksa di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bagaimana kita tetap bersekutu kepada Tuhan walaupun tidak berkumpul bersama-sama dengan banyak orang di dalam satu tempat di gereja. Tetapi biarlah di rumah masing-masing pun Bapak Ibu Saudara tetap bersekutu kepada Tuhan, tetap menjalin hubungan dengan Tuhan, meningkatkan kerohanian kita, mesbah kita di rumah, doa kita, baca firman Tuhan, memuji nama Tuhan, tingkatkan Bapak Ibu Saudara. Walaupun tidak berada di gereja, di rumah Bapak Ibu, mari kita terus tingkatkan pemahaman firman Tuhan dengan membaca firman Tuhan, memuji Tuhan dan berdoa supaya kita menjadi berkat, supaya kita bisa terbang, ya, supaya kita terus bisa naik ke level yang lebih tinggi, supaya kita tidak nyaman berada di tempat, kita tidak berjalan di tempat, tetapi supaya kita naik. Ini hikmah dari ketidaknyamanan yang terjadi. Mari kita ambil hikmah ini. Dan yang keempat atau terakhir, agar kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Ya, Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-2 sampai ke-4 begini firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, hikmah yang keempat dari ketidaknyamanan ini adalah agar kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen dewasa itu artinya dia tidak tergantung kepada orang lain. Orang dewasa bisa mandiri untuk memuji nama Tuhan, tidak tergantung dengan pemimpin pujian di gereja. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa memuji menyembah Tuhan secara pribadi atau di keluarga. Untuk Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, mendapatkan makanan rohani, tidak tergantung orang lain di gereja, tetapi di rumah pun Bapak Ibu Saudara bisa mendapat asupan rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Mari menjadi orang Kristen yang dewasa. Kita dipaksa oleh Tuhan supaya kita menjadi dewasa. Nah, kalau gereja menjadi dewasa, maka gereja akan semakin menjadi berkat bagi banyak orang, dan jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi Tuhan. Nah, ini 4 hikmah ketidaknyamanan yang saya sampaikan hari ini. Yang pertama, saya ulang lagi, menyadarkan kita bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita. Kalau tempat tinggal kita ini dibuat tidak nyaman, artinya Tuhan mau membawa kita kepada level yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, ketidaknyamanan ini diizinkan Tuhan agar kita keluar untuk menjalankan misi Allah, memberitakan Injil supaya Injil disebarluaskan ke
ke seluruh dunia supaya semakin banyak orang dimenangkan. Yang ketiga, agar kita belajar terbang, artinya supaya kita naik kehidupan kita, rohani kita, ekonomi kita, level kehidupan kita semakin hari semakin naik. Lalu yang keempat, agar kita menjadi orang Kristen yang dewasa, karena itu yang dikehendaki Tuhan, supaya kita sempurna sama seperti Kristus. Baik, mari kita akan, sebelum kita menerima perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara, yang sudah siap dengan roti dan anggur di tangan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita akan menyanyikan terlebih dahulu pujian "Ku kan terbang tinggi bersama Dia, bersama Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku." Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi, Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang boleh bersama-sama kami dengar hari ini. Engkau mengajarkan kami di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa kami yang juga sedang tidak nyaman, bahkan di seluruh peribadatan gereja-gereja tidak nyaman karena harus dilakukan secara online. Tetapi kami percaya bahwa Engkau bekerja di tengah-tengah kejadian ini. Engkau ada di tengah-tengah badai ini, Tuhan, untuk membawa kami, menyadarkan kami bahwa tempat kami yang sesungguhnya adalah bersama dengan
Engkau, bersama Engkau di dalam hadirat-Mu Tuhan, bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal kami. Kalaupun kami masih berada di dunia ini, supaya kami tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur Engkau mengajar kami, memaksa kami Tuhan, supaya kami naik level kerohanian kami, disempurnakan menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat yang hari ini bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mengikuti ibadah secara online ini Tuhan. Tuhan memberkati supaya dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, Engkau hadir dan menjamah, Engkau menguatkan, memberikan penghiburan dan kekuatan, memberikan pertolongan kepada setiap jemaat-Mu yang memerlukan pertolongan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami juga akan menikmati perjamuan kudus. Kami akan bersekutu, duduk sehidangan, makan bersama dengan Engkau, makan darah dan daging-Mu Tuhan, untuk mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu, ketika Engkau menebus dosa-dosa kami. Engkau mengangkat hidup kami Tuhan, Engkau menghapuskan segala kutuk, dan Engkau menaklukkan kuasa kegelapan di bawah kaki-Mu Tuhan, supaya kami mengalami hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati perjamuan kudus bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapkan roti dan anggur. Baik, silakan Bapak Ibu mengangkat roti yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, lalu mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Inilah tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita ketika tubuh Tuhan terpecah-pecah, supaya kita menerima bagian, menjadi bagian satu tubuh di dalam Kristus. Haleluya. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk mengingatkan aku." Inilah darah Yesus. Ketika darah Yesus dicurahkan menebus hidup kita, Tuhan mengajak kita supaya kita mengingat pengorbanan Yesus ketika kita minum anggur ini. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia yang sedang menghadapi pandemi ini. Sekali lagi kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk persekutuan yang indah, untuk perjamuan kudus yang boleh kami alami, yang boleh kami lakukan, kami nikmati saat ini Tuhan. Engkau membawa kami untuk kami mengingat kembali akan pengorbanan-Mu di kayu salib, menebus dosa kami, dan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah dalam perjamuan kudus ini ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang sedang berjuang untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, Tuhan mengampuni bangsa kami, Tuhan menolong Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bersama dengan jajarannya, dengan para menteri yang mendukungnya, dengan semua pejabat-pejabat pemerintah daerah Tuhan, yang terus berjuang untuk mengatasi pandemi. Tuhan memberi kekuatan, memberikan pertolongan supaya bangsa kami Indonesia segera Engkau pulihkan Tuhan dari kesulitan ini, dari pandemi ini Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang menjadi korban pandemi ini Tuhan, keluarga-keluarga yang bahkan meninggal Tuhan. Memberikan kekuatan, penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan. Memberkati tenaga-tenaga kesehatan di rumah sakit yang sedang bekerja, berjuang untuk menyembuhkan setiap pasien Tuhan.
Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa supaya setiap jemaat yang ada di Gereja Bethel Indonesia Samirono ini ya Tuhan, juga siapapun yang mendengarkan ibadah online ini ya Tuhan, Tuhan memberkati, memberikan anugerah dan damai sejahtera, memberikan kekuatan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Mereka yang sedang dalam pergumulan Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang mengalami kekurangan, Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah ini Tuhan, dari awal sampai selesai. Kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah Tuhan Kau berikan, Kau curahkan kepada setiap kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biarlah anugerah dan damai sejahtera berkat-Mu terus mengalir, berkat-Mu yang tidak berkesudahan itu Tuhan terus Kau curahkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera, kekuatan dan pertolongan, perlindungan yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati dan menyertai kita dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.